Malam ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bertepatan dengan fasal yang ke-55, berbicara tentang keutamaan zuhud. Bab fadluz zuhdi fid dunya wal hathu ala tagalluli minha wa fadlul faqri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimina ajma'in. Babu fadluz zuhdi fid dunya wal hathu ala tagalluli minha wa fadlul faqri. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala ta'ala اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Berbicara tentang keutamaan zuhud. Babu fadli zuhdi, keutamaan berbicara tentang zuhud. Fid dunya, di dunia, wal hathu ala tagalluli minha, dan himbauan, anjuran serta ajakan agar
menyedikitkan daripada dunia. Wa fadlul fakri, dan keutamaan fakir. Qala Allah Ta'ala berfirman, innama mathalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia itu adalah kamain, laksana air, anzalnahu, yang kami turunkan, minas sama, dari langit, ya, air yang turun dari langit, perumpamaan air hujan yang turun ke muka bumi ini. Fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu bercampur dan tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini, mimma ya'kulun nasu, yang dimakan tumbuhan-tumbuhan itu oleh manusia, wal an'amu, dimakan juga tumbuhan-tumbuhan itu oleh hewan-hewan ternak. Hatta, hingga mana, idza akhadhatil ardu, apabila bumi ini, zukhrufaha, telah berhias, wazayyanat, telah menghiasi, wa dhanna ahluha, dan penghuni bumi menduga dan menyangka, annahum qadiruna 'alaiha, mereka mampu menguasai isi bumi. Ataha amruna lailan aw nahara, maka tiba-tiba datanglah amruna, azab kami, lailan, di waktu malam, aw naharan, atau waktu siang. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Faja'alnaha, sehingga kata Allah, kami jadikan tanaman-tanaman tadi yang sudah tumbuh, hasidan, seakan-akan sudah dipotong, sudah disabit, sudah diarit, sudah dicabut. Ka'allam taghna bil amsi, seakan-akan belum pernah tumbuh. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Begitulah, kadzalika, begitulah, nufassilul ayati, kami jelaskan al ayat, tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu introspeksi, selalu bermuhasabah, selalu berfikir akan segala apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, sehingga kita bisa mengambil hikmah. Pelajaran malam ini sangat bagus, yaitu mendidik kita punya ruh, agar jangan sampai meletakkan dunia di dalam hati. Sehingga ketika mana seorang muslim, muslimah menjadikan dunia yang Allah titipkan kepadanya hanya jembatan untuk dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah, maka dunia yang ada pada dirinya menjadi berkah. Sehingga orang jikalau mana merasa cukup atas dunia yang telah dia miliki, dia akan memiliki sifat qanaah dan senantiasa berhati-hati dengan sifat warok dari hal-hal yang syubhat. Sifat zuhud itu, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, adalah an-nadharu ila dunya bi'aini zawal, yaitu kita melihat dunia dengan pandangan fana, dengan pandangan sirna. Itu zuhud dalam arti bahasa, memandang dunia dengan pandangan sirna, itu zuhud. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, zuhud itu terangkai dari 3 huruf, huruf zai, huruf ha, dan huruf dal. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, zuhud yang pertama dari huruf zai, artinya tarkuz zina,
meninggalkan hiasan yang berlebihan. Kita dianjurkan untuk menghiasi diri kita. Patokannya menutupi aurat, betul? Baik laki maupun perempuan. Ketika orang meninggalkan hiasan yang berlebihan, maka dia masuk dalam kategori zai daripada huruf zai zuhud. Boleh kita ke masjid dengan pakaian yang indah, tapi jangan berlebihan. Perempuan boleh menghiasi diri, tapi jangan berlebihan. Boleh orang menghiasi rumahnya, tapi jangan berlebihan. Boleh orang menghiasi apa yang dia punya, tapi jangan berlebihan. Karena arti zuhud artinya tarkuz zina, meninggalkan hiasan yang berlebihan. Sesuatu itu saudara kalau berlebihan nggak enak. Betul? Sesuatu kalau berlebihan nggak enak. Ya. Dilihatnya juga nggak pantas. Sehingga jangan berlebihan, la ifrat wala tafrit. Jangan berlebihan, jangan kekurangan sama sekali. Ada orang nggak pernah dandan, nggak pernah merapiin diri, ya, nggak pernah mandi. Kalau dia kumisan nggak pernah dirapihin, dia jenggotan nggak pernah dirapihin, dia punya kuku nggak pernah dipotong. Kira-kira dilihatnya enak apa enggak? Enak apa tidak? Apa kata orang? Jorok betul ini orang. Ada orang terlalu berlebihan. Kalau pakai bedak, masya Allah, udah kayak golek. Tebalnya luar biasa. Akhirnya dia basuh dengan air belum luntur. Dia wudhu, airnya nggak masuk. Nah, segala sesuatu kalau berlebihan tidak baik. Zuhdun, haknya tarkul hawa. Ninggalin hawa nafsu. Ini hawa nafsu saudara kalau diturutin nggak ada habisnya. Hawa nafsu itu kayak bayi. Itu bayi kalau nggak di stop dari nyusu sampai gini hari masih nyusu kita. Sehingga harus disapi. Nafsu itu harus direm. Kalau orang tidak bisa ngerem hawa nafsunya, dia jadi budak nafsu. Nauzubillahi min zalik. Yang ketiga, zuhdun dal, huruf dal, tarkud dunia, meninggalkan dunia. Artinya jangan sampai orang karena dunia dia lupa ibadah. Pengen zuhud nggak kerja, salah. Zuhud ini saudara bukan berarti dia nggak punya motor, nggak punya mobil, bukan. Zuhud itu adanya di hati. Sehingga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri pun adalah orang yang ahli zuhud dan orang yang paling zuhud, tapi kudanya Nabi paling bagus. Ya, kudanya Nabi itu paling bagus, paling gagah ketimbang kudanya para sahabat. Ya, tapi yang ada sifat zuhud itu tersebut adanya di dalam hati baginda Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih. Jadi jangan beranggapan kalau orang tidak punya motor, tidak punya mobil karena tidak mau, padahal dia mampu, lalu dia jual kalimat zuhud, itu salah. Zuhud itu adanya di hati. Ya, itulah zuhud. Nah, malam ini kita sedang mempelajari salah satu sifat yang sangat sulit. Sifat yang sangat berlawanan dengan naluri kita, betul? Akan tetapi semakin sulit untuk kita menempuh, maka fadilah tersebut semakin besar. Makanya kita dihimbau di dalam pelajaran malam ini dengan keutamaan zuhud wal hathu ala taqallul minha, anjuran himbauan agar menyedikitkan daripada dunia, wa fadlul fakri, keutamaan fakir. Allah Ta'ala berfirman tadi yang pertama, Allah umpamakan. Ini dunia seperti air hujan. Ada tanah tandus, kejatuhan air hujan, tiba-tiba tumbuhlah tanaman-tanaman. Betul? Setelah itu ini dunia habis. Seperti tumbuhan tadi yang sudah tumbuh, ada yang potong. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan nggak pernah tumbuh. Ini dunia juga begitu. Nanti pada saatnya hancur.
seakan-akan tidak pernah ada kehidupan. Makanya kalau kita sadar dunia yang singkat dan sesaat ini, kita diajarin sama Rasul, jadilah kita laksana turis. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Gharib au abir sabil, atau orang yang cuman lewat doang. Kalau turis kan pasti punya negeri, dia pulang kampung, betul? Ente nih orang Betawi pergi ke Amerika 3 hari masih betah, seminggu mulai bingung, sebulan tambah duit nggak punya, jauh sama bini pusing palanya, pengen balik buru-buru ke Pesanggerahan, balik buru-buru ke Serengseng. Negerinya di mana? Di Jakarta. Orang Amerika pergi ke Indonesia, di Jakarta 1 bulan, pergi ke Bali 1 bulan, lama-kelamaan dia pusing, pengen balik ke Amerika, ke negerinya, betul? Semua pengen balik ke tanah airnya. Tanah air kita, saudara, hakikatnya adalah akhirat. Negeri kita yang sesungguhnya akhirat. Nih di dunia, di Jakarta kita numpang. Ada negeri tempat kita kembali. Au abir sabil, atau seperti orang yang melintas, berhenti di halte, nunggu hujan reda, setelah berhenti hujan, jalan. Kepanasan, berteduh sebentar, mulai dingin, kita jalan. Makanya kata Nabi, idza asbahta fala tantadhir sabah idza masa. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan yakin masih hidup sampai pagi. Kalau orang punya sifat itu, nggak bakal dia ngumpulin dunia. Kalau dia kumpulin dunia, dunia itu jadi jembatan buat dia beramal. Tuh. Kenapa? Karena dunia yang kita kumpulkan nih, saudara, kata Nabi cuma 3. Inna lahu min malika thalathun. Harta kamu ada 3. Ma'akala fa'afna. Apa yang kamu makan, habis. Itu harta ente. Aula bisa fa'abla, atau yang kamu pakai baju, kalau udah compang-camping rusak dibuang. Itu dunia punya kamu. Yang pertama makanan yang ada di piring kamu makan, habis. Yang kedua pakaian yang nempel di badan, kusam, rusak, sobek, kamu buang. Yang ketiga, au sadaqatin fa'afdhaha, atau sedekah yang kamu infakkan. Itu harta ente. Ente punya deposit gede, banyak, nggak ente infakkan, itu bukan harta ente, nanti jadi warisan ente. Itu harta jadi milik ahli waris ente, bukan ente, betul? Tuh, wa ma siwaka fatarakahan nas, rawahu Muslim. Selain 3 itu bukan milik kamu, tapi milik orang lain. Ya. Pelajaran tentang zuhud adalah pelajaran yang sulit. Akan tetapi mudah-mudahan berkat keutamaan pengajian kita nuntut ilmu, belajar tentang zuhud, semoga Allah berikan sifat tersebut di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena intisari daripada zuhud menjauh dari dunia, bukan nggak nyari dunia. Karena Nabi paling benci kepada pengangguran. Kalau ada orang badannya sehat nggak kerja, Nabi marah. Karena Nabi bekerja. Tapi bukan berarti dengan bekerja sampai nggak sholat, sampai nggak ibadah, itu lebih dimurkai sama Allah. Lupa sama ibadah karena dunia, tidak taat sama Allah. Padahal dunia ini, saudara, bukan negeri kita. Dunia ini, saudara, bangkai. Nanti di hari kiamat dunia ini berbentuk nenek-nenek tua. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi dipanggil sama nenek-nenek tua. Nabi tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, tadi ada yang manggil-manggil ana, nenek-nenek, udah tua, dia panggil-panggil saya terus. Kata malaikat Jibril, apa kamu jawab panggilannya wahai Muhammad? Tidak. Bagus. Emang kenapa? Itu dunia. Itu dunia wahai Muhammad Rasulullah. Kalau kamu nengok, nanti umatmu semua jadi orang yang rakus sama dunia. Tuh. Ini dunia bangkai, saudara. Sayyidina Ibrahim
Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya kambing jumlahnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Itu Nabi Ibrahim tuh. Mengembala kambingnya bukan sendiri. Bahkan yang menggembala kambing-kambingnya serigala-serigala. Anjing-anjingnya Nabi Ibrahim jumlahnya ada 40 ribu. Untuk apa tuh? Ngejagain. Ya, ngejagain kambing-kambingnya. 40 ribu kambing, serigala, anjing. Setiap anjing tersebut, saudara, maaf, dikalungin rantai yang terbuat dari emas. Sehingga orang banyak tanya, wahai Nabi Ibrahim, kenapa tuh emas ditaruh di leher anjing? Apa kata beliau? Ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun fadafa'atuha ila tullabiha. Dunia itu bangkai. Yang cari bangkai cuman anjing. Makanya saya kasih itu bangkai kepada yang cari, yaitu anjing. Biar anjing aja yang pakai itu emas. Tapi di sini Nabi Ibrahim nggak berhenti bekerja, tetap dia kembalain itu apa namanya, domba-domba tersebut. Itulah yang namanya dunia. Itu ayat yang pertama. Ya, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Wadrib, dan buatlah perumpamaan wahai Muhammad Rasulullah, lahum, kepada mereka manusia, mathalul hayati dunia, kehidupan, perumpamaan kehidupan dunia itu, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu bercampur itu air dengan tanah sehingga suburlah tumbuhan-tumbuhan bihi, berkat air hujan tersebut. Fa asbaha hashiman, lalu tiba-tiba setelah itu tumbuhan tadi menjadi kering. Hashiman, menjadi kering. Tadruhur riyah, diterbangkan oleh angin, rontok daunnya, ya, kering, dia punya batang pohon. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah maha kuasa, muqtadira, berkuasa atas segala sesuatu. Al-malu, harta, wal banuna, dan anak-anak, zinatul hayati dunia, adalah hiasan-hiasan dunia. Wal bagiyatu sholihatu, sedangkan amalan-amalan soleh yang kekal itu, khairun, lebih baik pahalanya, inda rabbika, di sisi Allah Tuhanmu, thawaban, pahalanya lebih besar, lebih bagus, wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Ini terlalu kencang suaranya, kecil dikit. Ya, inilah kehidupan dunia. Ad-dunya khadiratun halwah, kata Nabi. Dunia itu hijau, manis, apalagi Indonesia, Masya Allah. Ya, Indonesia luar biasa, hijau, tumbuh-tumbuhannya berbeda. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, gersang. Di Indonesia ini, ya, tanaman nggak disiram hidup, saking suburnya. Tapi tetap sesubur-suburnya tumbuhan, kalau tiba waktu kehancurannya akan musnah habis. Ya, akan musnah habis. Itulah kehidupan dunia. Ya, kecuali yang dikatakan dalam Al-Quran al-baqiyatus sholihat. Sering kita mendengar al-baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu apa, saudara? Kata Imam Ibn Abbas dan ulama-ulama ahli hadis yang lain, baqiyatus sholihat itu sholat 5 waktu. Ya,
Al-baqiyatus shalihat, salat lima waktu. Kata ulama yang lain, Imam Atha dan yang lainnya, termasuk Sayyidina Utsman, baqiyatus shalihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dikatakan dalam Al-Quran, wal baqiyatus sholihatu, itu baqiyat sholihat, khairun, lebih baik pahalanya, inda rabbika, di sisi Allah, thawaban, pahala tersebut, wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Tuh. Kehidupan dunia, ya, senikmat apapun akan habis. Ya, kita hidup di dunia ini, mau umur kita sepanjang apapun, pasti akan habis. Betul? Faman asha alfan aw alfaini fala budda min yaumin tasiru ilal gabri. Kata Imam Syafi'i, andai kata ada orang hidupnya 1000 tahun, umurnya 2000 tahun, pasti akan ketemu satu hari meninggal dunia, masuk dalam kubur. Betul? Semuanya mati. Pejabat mati, mau jujur, mau munafik, mati. Ulama yang benar atau ulama su, mati. Malaikat, anbiya, rasul, mati. Sampai malaikat yang niup trompet pun dia mati. Betul? Ya, apalagi kita nih manusia yang jadi umatnya Rasul, umurnya 60-70 tahun. Semuanya bakal mati. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Tinggal yang bedain kita ini, saudara, bukan baju, bukan sorban, bukan. Yang bedain kita amal. Ya, zaman dulu ada raja. Ini raja luar biasa. Raja yang zalim. Setiap hari dia pamer dengan dunianya. Tiap hari dia pamer dengan dunia. Setiap hari bikin makanan enak. Kalau sudah jadi makanan enak, dia undang orang. Ya, undang orang. Hari ini RT Fulan, saya undang makan di rumah. Pokoknya tiap hari ngundang orang. Besok pindah RT, besok pindah RW, terus. Tapi setiap selesai orang dijamu di rumahnya, ada penjaga pintu. Tunggu di pintu keluar. Orang udah makan, kenyang, mau pulang, ditanya, bagaimana makanan raja? Bagaimana makanan yang disuguhkan oleh raja? Enak nggak? Semua orang bilang, wah enak, luar biasa. Seumur hidup kita belum pernah makanan seenak ini nih. Oh bagus, silakan pulang. Tiba-tiba ada satu orang diundang makan, pakaiannya jelek. Setelah selesai makan, dia keluar, ditahan tuh sama penjaga pintu. Bagaimana makanannya? Makanannya enak. Terus ada aib yang lain nggak dari jamuan raja? Ada 2 aib. Marah ini penjaga pintu. Langsung dipenjara. Bawa berita kepada raja. Wahai raja, ada itu orang masuk penjara, kita penjara. Kenapa? Dia komplain. Ada 2 aib katanya raja. Masya Allah, kalau bahasa kita nih, 1 aib saja dipenggal palanya. Bagaimana 2 aib? Panggil itu orang. Dikeluarin dari penjara, menghadap raja. Kata raja, ente makan di istananya? Iya. Gimana, enak gak? Enak. Terus, ada yang kurang gak? Ada. Ada berapa? 2. Berani betul ente? Iya. Di rumah ini, di istana ini ada 2 aib. Apa? 1, istana ente bakal hancur. 2, ente bakal mati. Kata raja, oh jadi istana yang megah ini, yang kokoh ini bakal hancur? Wah, hancur. Anda juga bakal mati? Mati. Emang ada rumah yang tidak hancur, yang kekal terus? Kata itu orang, ada. Apa? Sorga. Sorga tidak bakal hancur. Penghuninya akan abadi. Kalau saudara ibadah taat sama Allah, saudara bakal punya istana di sorga, tidak akan hancur, dan saudara tidak akan mati. Ada lagi negeri yang kekal, tidak bakal hancur. Apa?
neraka. Itu neraka abadi, tidak akan hancur. Kalau saudara tidak ibadah sama Allah, tidak sholat, tidak berpuasa, berzina, menipu orang, zalim kepada rakyat, saudara akan masuk neraka tersebut, dan saudara raja ini akan abadi di dalam neraka. Saat itu juga itu raja taubat insaf. Dia tinggalkan kekerajaannya, dia meyakini kerajaan di dunia ini semuanya akan habis. Betul. Begitu juga pemerintah kita, saudara. Orang yang menjadi pejabat saat ini, apalagi pejabat. Kalau raja ketahuan lamaan dikit. Kalau pejabat 5 tahun. Gubernur 4 tahun. Betul. RT agak lamaan dikit jadi RT. Ya. Tapi kalau pejabat 5 tahun. Habis. Waktu jadi pejabat kemana-mana dikawal. Ya. Ada yang bawa tembakan, ada yang bawa apa namanya tuh alat-alat deteksi dan sebagainya, ya, ada intelnya. Kalau udah nggak jadi, udah nggak jabat, ditinggalin sama orang. Ya, makanya kehidupan dunia ini sangat cepat dan singkat. Oleh karenanya perlu keutamaan zuhud di alam dunia ini. Lalu ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatara musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwanun wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan, sesuatu permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafakhurun, bermegah-megahan, bainakum, di antara kalian, watakathurun, dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta, fil amwali, di dalam harta, wal auladi, dan anak-anak, ya. Kama tali ghaithin, seperti air hujan, a'jabal kufara, yang mengagumkan. Al-kufar artinya petani, ya. Al-kufar di sini kenapa pakai kalimat al-kufar? Karena orang yang paling rakus kepada dunia adalah orang kafir. Sebagaimana diutarakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Sehingga Allah pakai kalimat di sini kafir, padahal maksudnya adalah petani. Jadi kata Allah dalam wahyunya di sini, kamatsali ghaithin, seperti air hujan, a'jabal kufara, yang tanamannya itu mengagumkan para petani, nabatuhu, tanamannya, thumma yahiju fatarahu musfarra, lalu lama kemudian menjadi kering, fatarahu musfarra, yang kau lihat daun yang hijau jadi kuning, ya, udah mulai hancur. Thumma yakunu hutama, setelah itu menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun, dan di hari kiamat, di hari akhirat kelak, adzabun syadidun, azab yang keras, wa maghfiratu minallah, atau ampunan Allah, dari Allah, wa ridwanun, serta keridhaannya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiada lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari tipu daya dunia, amin. Ya, apalagi negeri kita lihat lagi fitnahnya luar biasa, ya. Semoga Allah berikan ketentraman, kedamaian untuk negeri ini, amin. Ya, karena dunia orang bisa goyang, saya katakan. Karena duit, ya. Ini fitnah umatnya Rasul, kata Rasul, adalah harta. Ya, likulli ummatin fitanun wa fitnatu ummati al-mal.
Setiap umat-umat Nabi zaman dahulu beragam dan bermacam-macam fitnahnya. Tapi fitnah umatku kata Rasul, harta. Kalau udah kena harta, ya orang udah nggak ingat sama Allah, nggak ingat pengabdian kepada negara. Nauzubillahi min zalik. Ya. Sehingga di sini dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia melainkan isinya kesenangan yang menipu. Ya, kalau Anda jadi orang kaya, amin. Jadi ahli sedekah, amal soleh, saudara beruntung. Kalau Anda jadi orang kaya, nggak ibadah, nggak sholat, apalagi tidak mau bayar zakat, maka itu sama juga harta yang dititipkan sama Allah kepada Anda adalah belenggu yang akan membelenggu Anda nanti ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat yang miskin pada sedih. Sahabat-sahabat yang miskin pada sedih. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Wahai Rasul, tuh orang-orang kaya enak. Mereka sholat sama kayak kita sholat, puasa sama kayak kita puasa, tapi mereka bisa sedekah, kita tidak. Akhirnya kata Rasul, ya, bisa sedekah itu siapa saja. Tasbih, baca tasbih sedekah, baca alhamdulillah sedekah, takbir Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, kumpul sama istri, jima sama istri sedekah. Jadi nggak harus yang namanya sedekah itu orang kaya, ya. Tuh seperti itu. Sehingga dikatakan di sini kehidupan dunia kesenangan yang menipu. Lalu kemudian, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Zuyyina, dijadikan indah. Zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Hubbus syahawati, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan oleh syahwat. Dalam hiasan hidup ini, minan nisa'i, satu, nomor wahid, mencintai perempuan. Ya, mencintai perempuan. Wal banina, yang kedua anak-anak. Yang ketiga wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Wal qanatir, bergelimang harta yang terbuat dari emas. Al muqantarah, bergelimang harta yang terbuat dari perak. Sehingga dijelaskan tafsir dalam Qur'annya minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Coba Anda lihat. Di sini dijadikan indah pada pandangan manusia. Hawa nafsu, satu, an-nisa, perempuan. Ya, perempuan ini hiasan paling indah untuk laki-laki. Sehingga kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah ada fitnah yang lebih bahaya setelah aku meninggal dunia bagi kaum laki-laki adalah perempuan. Nomor satu tuh. Ada orang tahajud kuat, puasa kuat, sedekah rajin, ngaji doyan, mabok nggak mau, nipu nggak mau. Coba dudukin sama perempuan berdua, berbunyi dia. Nadrotun, pertama dia pandang-pandangan. Fabtisamatun, senyum. Fakalamun, mulai connect, ngobrol. Famau idun, janjian deh. Waligou,
petukan alias amprokan. Tuh. Ya. Makanya kata Nabi disuruh tazawwaju, nikahlah. Ya. Al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikah. Faman lam yastati fa alaikum bisawm fa innahu lawija. Kalau belum mampu nikah, puasa. Dengan puasa ada tameng. Karena perempuan ini fitnah yang luar biasa. Ya. Makanya belum kawin, belum kawin. Ya, yang udah kawin jangan kawin lagi dah. Kecuali diam-diam. Ya. Ya, di sini nggak ada ibu-ibu kok. Ya. Tuh, kenapa takut jatuh pada perbuatan zina? Dan orang yang sudah nikah sebaiknya wajib dia menjaga dari pernikahan itu. Ya, baik dari laki-laki terutama dari perempuan. Jangan sampai setelah menikah menjadi rusak dikarenakan ada kholal, ada kesalahan yang tidak diperbaiki. Jadi kembali di sini fitnah yang paling berat adalah perempuan, kedua anak-anak. Ya, kita sayangnya bukan main sama anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah. Ada bapak sama ibu gendong anak 24 jam saking sayangnya. Ditaruh nangis. Tapi ingat, kasih sayang itu jangan sampai melampaui batas. Gara-gara sayang sama anak, kita nggak sholat, salah. Sayang sama anak, dia capek baru tidur, subuh nggak kita bangunin, salah. Makanya disebut di sini termasuk syahwat, dihiasi orang dengan syahwat, cinta kepada perempuan, cinta kepada anak. Wal qanatil muqantarah, harta emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Ya, zaman dahulu kuda, zaman sekarang kudanya ada rodanya. Ya, begitu. Wal an'ami, dan binatang-binatang ternak. Wal harthi, dan sawah, ladang. Dalika mata'ul hayati dunia. Ya, itulah mata'ul hayati dunia, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sementara di sisi Allah adalah husnul ma'ab, tempat kembali yang terbaik. Ya, Masya Allah. Ini ayat Al-Quran, ayat yang sangat mulia. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli Al-Quran dan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat melalui syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'adallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali ya kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan pula Anda tertipu oleh setan ya billahil ghurur, dengan tipuan apapun. Ya, ini yang kedua, yaghurrannakum billahil ghurur, tipuan setan. Tuh. Ayat selanjutnya, wa qala ta'ala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megah. Ya, bermegah-megah telah memperdaya manusia. Bermegah-megah yang telah memperdayakan manusia. Hatta zurtumul maqabir, ya, hingga zurtumul maqabir, kamu masuk ke liang kuburan, meninggal dunia. Kalla sawfa ta'lamun, ya, janganlah begitu. Sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan itu. Tsumma kalla, lalu kemudian janganlah kamu seperti itu. Sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui balasannya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah engkau begitu.
andai saja engkau mengetahui ilmal yakin dengan pengetahuan yang seyakin-yakinnya. Ila akhiril surah. Ini surat Al-Hakumut Takatsur. Kita lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Abdullah bin Mas'ud, saya datangi Nabi lagi tidur. Nabi tidur di atas tikar. Ketika saya datang, Nabi bangun. Berbekas semua tuh bekas tikar. Di pipinya, di pundaknya, di lehernya. Maka Imam bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa antum tidak minta dunia kepada Allah? Pasti dikabulin. Nabi Sulaiman minta dunia dikasih sama Allah. Kenapa antum tidur dalam keadaan seperti ini?" Jawaban Rasul, "Mali walid dunia." Anda nggak ada urusan sama dunia. Nggak terkecoh sama dunia. Innama ana karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ana ini hidup di dunia cuma sebentar, kata Nabi. Nggak mau ana mega-mega. Subhanallah. Seperti kehidupan dunia ini, kita berteduh ketika panas. Kalau sudah dingin, kita pergi lagi. Jadi nggak usah. Bagi ana nggak perlu. Begini udah. Aju'u kama yaju'ul abd. Saya lapar seperti orang yang lapar. Saya kenyang ikutin orang yang kenyang. Saya menjadi budak duduk di bawah. Saya tidur di bawah. Tuh. Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada dalam riwayat, Sayyidatna Aisyah nangis. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Aisyah, kenapa kamu nangis?" Kata Sayyidatna Aisyah, "Wahai Rasulullah, Anda nggak tega. Antum ini kalau berdoa pasti Allah kabulin. Tapi kenapa antum ini lebih milih jadi orang miskin daripada jadi orang kaya?" Buktinya apa? Buktinya saya sering sentuh perut antum ya Rasulullah. Berbunyi kelaparan. Setiap malam antum kelaparan, nggak pernah ngeluh kepada siapapun. Nggak ada yang dimakan. Siangnya antum puasa. Ini Sayyidatna Aisyah nggak tega ngelihat keadaan Rasulullah. Apa jawaban Rasul? "Wahai Aisyah, nggak apa-apa deh. Ana malu sama nabi-nabi sebelum ana. Ulul azmi minar rasul. Mereka itu laparnya lebih lama daripada saya. Ana khawatir nanti di hari kiamat ana nggak kumpul dengan sahabat-sahabat ana itu, para nabi, para rasul." Itu kata Sayyidatna Aisyah, setelah Nabi ngucapin kalimat itu, 1 bulan Nabi meninggal dunia. Ini Sayyidatna Aisyah bersumpah, selama saya jadi istrinya Rasul, belum pernah saya lihat Nabi makan kenyang, belum pernah. Karena makanannya pas-pasan, kadang 2 hari baru ada makanan, 3 hari baru ada makanan. Bukan Nabi sendiri, anaknya, cucunya begitu. Yabitu huwa wa ahluhu jay'an bila ta'am. Rasul hampir sering setiap malam, 2-3 malam, beliau, istrinya, anaknya, cucunya nggak makan. Karena nggak ada makanan. Tuh, baginda Nabi kita Muhammad. Jadi saudara, zuhud ini sulit, berat. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Betul. Setiap hari undang orang makan. Tapi makanan yang beliau makan cuma roti kering. Ketika ditanya sama prajurit, "Wahai Nabi Sulaiman, kenapa antum suguhin orang makanan yang istimewa? Antum makan cuma roti kering dan tidak kenyang." Jawaban Nabi Sulaiman, "Akhafu an ashba fa ansal ja'i." Saya takut kalau makan kenyang lupa sama orang yang kelaparan. Itu zuhudnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak pernah lihat langit. Saking tawaduknya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini seorang daripada Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 ayat lagi. Wa qala ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan, ya, dan lahun melalaikan, walaibun permainan, ya,
Wa inna darul akhirata, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lahiyal hayawan, sungguh dia adalah kehidupan yang abadi. Laukanu ya'lamun, andai kata mereka itu mengetahui. Ya, inilah ayat-ayat dari pembukaan tentang hadis-hadis daripada bab zuhud. Ya, ini ayat-ayatnya saja sudah cukup untuk kita. Insyaallah pada perjumpaan yang selanjutnya kita masuk kepada hadis-hadisnya yang berkaitan dengan bab zuhud. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini daripada ayat-ayat Al-Quran kita bisa membasahi hati kita yang kering, bisa menyegarkan ruh kita, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan Allah jadikan hati ini selalu menjadi hati yang zuhud. Andai kata Allah titipkan kepada kita dunia, semoga hati ini, jiwa ini menjadi orang yang bisa menjadi orang dermawan yang selalu menginfakannya. Sehingga kehidupan yang singkat ini tidak membuat kita terlena. Dunia tidak membuat kita terlena. Wanita tidak membuat kita terlena. Anak tidak membuat kita terlena. Jabatan tidak membuat kita terlena. Sehingga pada akhirnya, pada penutupnya, semoga Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.